Assalamualaikum Bu Maya. Waalaikumsalam. Teman-teman, saya Saridi Nugroho, CGP Angkatan 7 dari Pasaman Barat. Hari ini saya mau mengadakan supervisi akademik dengan Bu Maya Sartika, rekan saya di SMA 2 Pasaman. Dan sekarang adalah pra-observasinya. Jadi kita mau berbincang-bincang dengan Bu Maya tentang rencana pembelajaran yang telah disusunnya. Bu Maya, terima kasih waktu yang disediakan untuk pembicaraan hari ini tentang rencana pembelajaran yang sudah Bu Maya susun. Bu Maya nanti mengajar di 11 MIPA 2. Materinya tentang apa Bu Maya? Tentang turunan fungsi aljabar. Turunan fungsi aljabar. Tujuan pembelajarannya apa Bu Maya? Siswa nanti bisa mengenal lambang turunan, bisa mengetahui pengertian turunan, sifat-sifat dasar dan rumus-rumus dasar. Rumus dasar dan sifat-sifat dasar. Terus untuk mencapai tujuan pembelajaran ini Bu Maya mau memilih pendekatan apa? Pendekatan pembelajaran apa? Pendekatan berdiferensiasi. Oh ya, pembelajaran yang memfasilitasi siswa berdasarkan keragaman kemampuan atau karakteristik pembelajarannya ya Bu Maya. Terus untuk melangsungkan pembelajaran diferensiasi ini, diferensiasi apa yang Bu Maya pilih? Kan ada 3 diferensiasi, ada konten gitu ya, ada produk, kemudian ada prosesnya. Iya. Bu Maya mau saya menggunakan konten apa nanti Bu? Konten yang melibatkan video pembelajaran dan bahan ajar gitu. Oh iya, berarti kontennya diferensiasi konten dan yang Bu Maya sediakan adalah video dengan bahan ajar. Bahan ajar teks ya Bu Maya. Jadi ada, kalau bagi anak yang suka video mereka nonton, bagi yang teks gitu. Oke. Selanjutnya Bu Maya, saya ingin tahu kenapa sih 2 konten ini yang Bu Maya pilih dalam pembelajaran? Iya, karena saya melihat kemampuan siswa di kelas MIPA 2 itu banyak yang sebagian yang kurang mengerti dengan matematika, kurang suka dengan matematika. Jadi makanya saya mengasih atau menyediakan bahan ajar juga. Terus penjelasannya dari penjelasannya saya pertegas di video pelajaran gitu. Kadang-kadang video yang saya ambil dari link gitu. Jadi sebenarnya fasilitas yang Bu Maya berikan itu untuk memperkuat pemahaman mereka ya. Kalau saya gunakan berdiskusi saja kayaknya nggak apa Bu, tadi nggak tercapai tujuan gitu. Gitu ya. Sebagai guru memang kita melakukan hampir segala cara ya Bu Maya agar siswa kita paham dengan apa yang kita sampaikan. Terus Bu Maya, nanti prosesnya setelah mereka belajar dari bahan ajar mereka masing-masing gitu ya. Kemudian Bu Maya menggunakan metode apa dalam pembelajaran ini? Saya akan menjelaskan dulu ya, berceramah, baru nanti saya tanya jawab. Nanti ditanya jawab, anak-anak akan diberi kesempatan seluas-luasnya bertanya apa yang mereka tidak pahami. Nah, pernah nggak apakah dalam pembelajaran nanti Bu Maya akan menerapkan juga, misalnya nih ada anak yang nggak paham kemudian dia malu bertanya sama Bu Maya, ada nggak kira-kira nanti mungkin kesempatan mereka untuk bertanya kepada rekan sejawatnya? Saya selalu sampaikan, karena kan siswa ini kan kita nggak tahu, mana tahu dia malu bertanya sama kita. Coba kalau malu tanya sama ibu, tanya sama teman yang bisa gitu. Tapi sebaiknya ya hilangkanlah rasa itu gitu kan. Biar kalau malu rasanya di kelas ya pergi ke meja ibu Oke Bu Maya, nanti kita belajar selama 2 jam ya, 2 jam pelajaran, 2 kali 45 menit. Dan Bu Maya akan melaksanakan skenario pembelajaran sesuai dengan RPP yang Bu Maya. Nanti untuk asesmennya Bu Maya
apakah nanti akan langsung asesmen atau setelah nanti selesai satu bab ini? Oh iya, selesai dulu Bu Sari. Kan ini kan baru masuk kita nih. Oh, Baru gitu. masuk mengenal apa tadi kan, mengenal lambang, pengertian, sifat-sifat. Nah, setelah itu nanti sudah selesai semua tujuan itu baru kita asesmenkan. Oke. Baik, terima kasih Bu Maya atas waktunya. Sekali lagi, teman-teman, begitulah wawancara kita hari ini tentang persiapan Bu Maya untuk observasi pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aljabar itu dibilang berhubungan dengan XY dan XY ya, dan fungsi. Misalkan ibu punya fungsi fx, ini hanya lambang fungsi. Boleh fx, boleh gx, boleh hx dan sebagainya, itu cuma lambang fungsi. Jadi turunan ini ada definisikan yang dilambangkan dengan kalau dia fungsi fx, jadinya fx. Bacaannya aksen. Kalau fungsi g berarti aksen yang bukan bahasa itu ya, aksen. Berapa kali kuat? Apa bahasa teman? F aksen, H aksen. Atau turunan pertama dari X, turunan pertama dari G, turunan pertama dari Y. Ada aksen ada, artinya turunan kedua. Sekarang kita fokus bahas turunan pertama. Tadi sekarang kamu lambang kedua dengan D, pakai diferensial. Boleh juga dx per dy, juga lambang. Ini semua hanya lambang saja. Kemarin kamu bahas mengenai limit, juga dilambangkan dengan dasar turunan. Ini pemahamannya tadi. Yang pertama, misalkan ibu punya fungsi ini hanya fungsi f, g, h, boleh juga y ya, sistematis semua. Ini juga merupakan lambang fungsi. Kalau y berarti turunannya apa nanti? Y aksen, cuma lambang fungsi saja. Misalkan ibu punya fungsi y ataupun fungsi fx sebarang soal berbentuk ax pangkat n. Nah di sini ax bacaannya a dikali x pangkat n. Kalau ini kan artinya kalau di matematika kalau nggak ada itu artinya kalian. Yang pertama jelas apa? Di mana a itu adalah angka yang mendapati x, x itu hurufnya itu aljabarnya itu si x, n adalah
100 sebenarnya. Dikasih adil galau ya. Apa rumusnya? 3 dikali 4 jadi jadi 12 ada pertanyaan? Kan dari sekali ini kan? Ini sudah menambah. X pangkat harus seperti ini ya, X-nya harus seperti ini. X-nya nggak di bawah, nggak satu enggak. Kalau sudah seperti ini bisa kamu turunkan. Contoh lain. Contoh lain. Bagaimana kalau ibu punya fungsi ini sembarang soal saja ya, fungsi kebanyakan yang boleh F, G, H, Y segala macam. Misalnya ibu punya fungsi Y sama dengan 6x kuadrat. Apa turunan ibu? Penambahannya. Bisa kamu langsung pangkat 1 karena tapi biasanya pangkat itu ya, berarti 12x. Kalau ibu punya fungsi Y misalnya 12x saja. Ada yang ketiga, Y sama dengan 12x saja. Apa turunannya? 12x pangkat min 1. Ada jawaban lain? 12. Bagus. Siapa itu? 12. Kenapa 12? Ini kan 12. X pangkat 1 dikurang 1 habis. Sesuatu pangkat nol jawabannya? 1. Sesuatu pangkat nol. Mau berapapun angkanya jawabannya selalu 1. Mau Y pangkat nol, mau 3 pangkat nol, mau X pangkat nol, itu juga. Ada di saat ini, tetap jadi 12. Jadi rumus kedua, kalau hanya seperti ini tanpa ada pangkatnya, langsung turunannya apa? Angka di sini. Itu yang kedua ya. Yang kedua, rumus yang kedua, kalau Y sama dengan hanya X saja tanpa ada pangkatnya, maka turunannya langsung si A. Turunan 3x. 3. Turunan x 1. Turunan min x. Ada yang nggak tahu kan? Y sama dengan 2x turunannya apa? 2. Y sama dengan min x turunannya apa? 1. Sampai di sini ya. Ini rumus dasarnya. Ini pembuktiannya. Ini dapat. Jadi langsung ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau itu punya fungsi Y sama dengan 12 saja. Sekarang Y sama dengan 12 saja tanpa ada X-nya. Apa itu? 12 sama dengan fungsi. Ada yang lain? 6. Yuk. 12 juga? 12x. Hah? Iya. Ada yang lain? Kamu udah jawab no? Kenapa dia nol ya? Hah? Tapi saya sama ini ya. Angka-angka itu kan sama juga ya. X pangkat nol ini sama kan? Sama dengan ini kan? Berarti kalau diturunkan 0 kali 12? 0. X pangkat min 1 karena 0 kurang 1. Karena 0 dikali 1 pun pasti hasilnya
Ini sama satu lagi ya. Jadi guys, kalau 5 kurang 8x kuadrat pangkat x kurang 2 x pangkat 3. Sini yang volumisasi yang mana ada ya? Yang mana hasil yang boleh diturunkan? Ini bisa lagi. Ini bagus ya. Angka x ini pangkat berapa ya? Nah, berapa? Siapa ya? Ambil berapa 2 tambah setengah? Kenapa ditambah tadi? Kenapa ditambah ya? Ini masih kali ya. Dia ini apa? Itu masih 2x-nya. Kenapa tadi? Kamu tahu? Nah, 2 tambah setengah berapa? 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 2. Selesai lagi ini kita apakan sih biar dia bisa diturunkan? Apa posisinya? Oh, udah bagus, turunkan dia. Udah bagus, turunkan. Seperti ini dia turunkan. Paksa ya menjadi 16. Kalau ramu ini manualnya 8 dikali itu ya 5/2. Tapi masih 12 dulu. Nah, mengalih pecahan ini kan perlu dibagi. Kalau bisa dibagi, bagi aja dulu. Kalau perlu dibagi, bisa dibagi nggak? Ya. Apa ini, Ben? 3/2. Ini nomornya usaha menjadi cepat. Ya, ini masuk nomor negatif. Yang biasa terus. Angkat kembali. Oh, ini pecahan kemana perginya serangannya? Ke bentuk A. Sini apa Pak? Selesai. Selesai. Nah, ini mata 2C. Nah, semua waktu kita sudah habis. Apa kesimpulan yang kita pelajari hari ini? Yang pertama, masih ada lambang sunnah. Apa lambang sunnah tadi? Boleh? Tadi? Bu Maya, apa kabar? Gimana perasaannya setelah melakukan pembelajaran? Alhamdulillah satu persatu tujuan itu tercapai. Tapi karena mengingat waktu UTS yang tinggal menghitung minggu ini, sepertinya saya agak tergesa-gesa. Apakah perkiraan waktu ini sudah Bu Maya perkirakan ketika membuat RPP? Semuanya sudah saya perkirakan, tapi kenyataannya di lapangan karena mungkin kemampuan siswa kita ya yang banyak yang terkendala di situ. Kadang-kadang dia nggak ngerti apa yang disampaikan, kadang dia nggak punya lupa bawa buku segala macam. Jadi akhirnya tujuan untuk membahas kisi-kisi untuk ujian itu sesuai dengan apa kita ya, sesuai dengan materi kita itu belum terapa kayaknya hari ini. Yang gitulah belum. Berarti Bu Maya merasa tujuan pembelajaran Bu Maya belum 100% tercapai ya? Oke. Dan itu kendalanya waktu. Pernah enggak sebelum pada pembelajaran sebelumnya Bu Maya mendapatkan kendala yang sama, masalah waktu? Kalau sebelumnya kita nggak, ini kan karena situasi UTS ya besar ya. Sekarang kalau kemarin-kemarin tuh insya Allah enggak. Insya Allah apa yang kita bikin di RPP
sesuai, bahkan pernah di kelas yang lain pernah berlebih gitu. Oh gitu. Nah, kira-kira untuk kedepannya gitu, kalau mendapatkan hal yang sama, apa namanya, bermasalah dengan waktu, ketersediaan waktu, kira-kira apa yang bisa Bu Maya lakukan? Jadi untuk mengantisipasinya biasanya saya mengejar materi itu dengan men-share link biasanya ya, lanjutan pembelajaran sesuai dengan materi saya, atau saya langsung yang bikin video sendiri itu biasanya. Gitu ya. Bu Maya, dengan kan Bu Maya menggunakan dua media, tadi ya. Itu apa namanya, apa hal positif apa yang Ibu dapatkan dari hal ini? Karena dengan menyediakan lebih dari satu media pembelajaran, berarti Bu Maya sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya. Artinya Bu Maya sangat menghargai perbedaan karakter siswa gitu. Nah, dengan menggunakan dua media ini, apa yang Bu Maya, sisi positif yang Bu Maya dapatkan? Sisi positifnya, kalau saya misalkan gunakan video tadi, tapi kalau LKS kan udah siswa pegang juga ya. Kalau saya gunakan video tadi, siswa itu bisa kapan aja nih mau belajar, mengulang kembali bisa kapan aja, nggak harus hari itu kan. Jadi dia lupa kemarin ini gimana, bisa dia lihat lagi video. Oh ya, bisa dipelajarinya berulang-ulang ya. Ya. Oke, Bu Maya, terus selanjutnya dengan metode yang Bu Maya lakukan ya, yang Bu Maya terapkan di kelas itu sama untuk seluruh siswa kayak gitu ya. Ada nggak Bu Maya berpikiran suatu saat nanti saya akan mencobakan metode, tidak satu metode saja atau tidak semacam metode saja, seperti yang tadi tuh media sudah Bu Maya bedakan. Pernah nggak Bu Maya berpikir, oh kalau kayak gini suatu saat saya akan memberikan metode yang beragam juga untuk siswa yang berbeda? Pernah nggak Bu Maya punya rencana seperti itu? Rencana pernah Bu Sari, bahkan pernah juga saya terapkan di awal-awal dulu ya. Saya juga pernah menginginkan siswa itu dia tuh bisa aktif, bisa juga dia tuh nanti pengganti saya gitu. Misalkan kita membuat kelompok, dialah nanti yang akan mengajarkan ke teman-temannya, itu sebaya gitu. Pernah saya pengen seperti itu. Atau nanti setiap materi itu adalah yang ingin dipresentasikan, sehingga nanti kan siswa ini kan kadang-kadang dia malas bertanya sama kita, tapi sama teman dia bisa yaitu yang saya harapkan. Jadi kita pun sebagai guru terbantu juga. Dulu pernah saya terapkan, tapi sepertinya karena siswa kita ini di rata-rata di sini tidak terlalu aktif gitu ya. Harus perlu lebih secara langsung sepertinya mengajarkannya biar paham. Seperti itu ya. Selanjutnya Bu Maya, tadi Bu Maya katakan di awal bahwa Bu Maya belum puas karena tidak 100% tujuan pembelajaran yang tercapai. Selain waktu, apa kendala yang rasanya Ibu rasakan yang membuat tujuan pembelajaran itu tidak tercapai 100%? Mungkin di kalau besarnya di FTP. Lalu solusi apa yang kira-kira Bu Maya bisa lakukan untuk mengatasi kendala ini? Karena sudah melihat kenyataannya di lapangan, saya bikin tujuan pembelajaran yang saya bikin itu nggak seperti rencana lagi gitu, dan seperti realnya lagi gitu, seperti yang diinginkan kelas lah gitu ya, yang dicapai kelas. Berarti berdasarkan berdasarkan karakter siswa, berdasarkan kemampuan siswa, tujuan pembelajaran itu seril mungkin akan Bu Maya.